Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, zaman yang serba cepat dan instan, itulah kenyataan hidup kita saat ini. Dan ternyata inilah yang mempengaruhi kehidupan beriman kita orang-orang Kristiani saat ini. Tuhan juga dipaksa melakukan yang instan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang mengharapkan mujizat terjadi seketika seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bukan tidak percaya kepada mujizat, saya tetap percaya bahwa mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada dan akan terus ada. Namun, kita juga harus menyadari bahwa Yesus datang bukan mau jadi dokter spesialis mata, tulang, kulit, dan sebagainya. Jika Yesus datang ke dunia ini hanya untuk melakukan penyembuhan itu, maka bukan Tuhan namanya. Lalu mengapa Yesus harus melakukan mujizat? Yang pertama, sebagai tanda belas kasihan Allah. Allah mencintai kita manusia. Orang-orang Israel selalu menganggap bahwa orang kusta, buta, dan lumpuh itu adalah orang yang terkutuk oleh karena dosa. Oleh karena itu, yang Tuhan sembuhkan adalah dosa-dosa kita manusia. Seperti kata Nabi Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Yang kedua, sebagai tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir di dunia ini. Selain penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah karena belas kasihan, jika kita melihat pada ayat 38 bahwa setelah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap ibu mertua Petrus, bahwa pada pagi-pagi benar dan hari masih gelap, sudah banyak orang yang datang mencari Yesus. Apa sikap Tuhan Yesus? Katanya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang."
Yesus datang adalah untuk memberitakan Injil sebagai tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir di dunia ini. Ya, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri Yesus. Bandingkan Yohanes bab 9 ayat 2-30. Jadi, walaupun kita jatuh dalam sakit penyakit, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa akan ada rencana Tuhan yang indah di baliknya. Apakah itu akan sembuh ataupun tidak, tetapi hidup kita adalah Kristus dan bukan dunia ini. Yang dulunya kita tidak pernah mendoakan orang lain, melalui sakit yang diderita orang lain atau sanak keluarga kita akhirnya belajar mendoakan orang lain atau sanak keluarga kita. Dan juga sebagai orang beriman, melalui sakit penyakit yang dialami oleh orang lain atau sanak keluarga kita, akhirnya kita belajar memperlihatkan cinta kasih kepada orang lain. Ataupun yang dulunya kita mungkin jarang atau tidak pernah berdoa kepada Tuhan, namun karena sakit penyakit yang diderita, kita akhirnya belajar untuk berdoa dekat dengan Tuhan. Dan bisa saja karena sakit yang dialami, keluarga kita menjadi lebih akur, padahal yang dulunya tidak pernah baik hubungannya. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita membaca Yakobus bab 5 ayat 14-16, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada banyak orang yang salah mengartikan ayat yang satu ini, yang lebih menitik beratkan pada mitis majisnya minyak. Memang pada zamannya minyak adalah salah satu bentuk pengobatan yang dilakukan oleh banyak orang dan bahkan sampai sekarang. Namun itu bukan minyak biasa yang dijual di pasar, tapi minyak yang memang berkhasiat untuk menyembuhkan. Namun yang perlu kita perhatikan dari ayat ini adalah bahwa bagaimana kita melakukan pengobatan itu memang harus dibarengi dengan doa dan iman, sehingga kita tidak terfokus pada minyak itu dan mengkultuskannya dengan menganggap mempunyai kekuatan mitis magis. Namun melalui minyak itu kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang seutuhnya sehat. Semua kita menunggu giliran untuk sakit dan terbaring lemah. Selama kita masih diberikan Tuhan kekuatan, usahakanlah menolong sesama dan saling mendoakan. Karena akan tiba waktunya, kita pun sama seperti saudara-saudari kita yang lain akan sakit dan juga meninggalkan dunia ini. Maka ingatlah selalu perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mau kita sehat atau sakit, mau kita hidup atau mati, tetapi kita tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Berdoalah kepada Tuhan supaya iman kita tetap sehat dan kuat walaupun fisik kita menurun. Saudara-saudari yang terkasih, Arthur Ashe adalah petenis kulit hitam dari Amerika yang memenangkan
3 gelar juara Grand Slam, yaitu US Open tahun 1968, Australia Open tahun 1970, dan Wimbledon tahun 1975. Pada tahun 1979, ia terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali operasi, bukannya sembuh, ia malah harus menghadapi kenyataan pahit, yakni terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Seorang penggemarnya, seorang fans beratnya, menulis surat kepadanya demikian, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" AC menjawab, "Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena untuk bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya?" Saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak, kerap kali kita merasa hanya pantas menerima hal-hal baik dalam hidup ini, seperti kesuksesan, karir yang mulus, kesehatan. Ketika yang kita terima justru sebaliknya, seperti sakit penyakit, kesulitan, kegagalan, kita lalu menganggap Tuhan tidak adil, sehingga kita merasa berhak untuk menggugat Tuhan. Tetapi tidak demikian. Arthur AC berbeda dengan kebanyakan orang. Itulah cerminan hidup beriman. Tetap teguh dalam pengharapan, pun bila beban hidup yang menekan berat. Ketika menerima sesuatu yang buruk, ingatlah juga saat-saat ketika kita menerima yang baik. Winning horse doesn't know why it runs the race. It runs because of beats and pain. Life is a race. God is your rider. So if you are in a pain, then think God want you to win. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatan sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.